Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Nahmaduhu nasta'inu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi sayyidina Muhammad. Raditu billahi rabba wal islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang senantiasa memberikan kita rahmat dan hidayahnya lah sehingga pada hari ini kita masih diberikan kesempatan dalam keadaan sehat walafiat. Dan tak lupa pula kita kirimkan salawat serta salam kepada Nabi Allah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah membawa kita dari alam gelap gulita menuju alam yang terang menerang ini, dari zaman jahiliyah menuju zaman yang beradab ini. Perkenalkan, nama saya Denny, saya dari kelompok 1. Saya di sini sebagai moderator. Dan untuk mengefisienkan waktu, langsung saja saya persilahkan kepada tim kelompok untuk mempresentasikan hasil diskusi kami yang berjudul Sinergi Ilmu dan Penintegrasiannya dengan Nilai dan Ajaran Islam. Langsung saja saya persilahkan kepada Putri Amelia Ramdhani, Anissa Sari, Anggi Aristewawi Daud, Fira Ramdhani, Ayu Tumanggung, Nur Inayah, Nur Lela, Rusdiana, dan Indah Devianti. Dengan ini saya persilahkan. Pertama-tama, marilah kita memanjatkan puja dan puji syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan rahmat dan hidayahnya kepada kita semua. Baiklah, saya perkenalkan, nama saya Putri Amelia Ramdhani dari kelas C18. Saya akan memaparkan materi saya dari kelompok 1 tentang sinergi ilmu dan penintegrasiannya dengan nilai dan ajaran Islam. Pengertian dan model integrasi keilmuan. Salah satu istilah yang paling populer dipakai dalam konteks integrasi ilmu-ilmu agama dan ilmu-ilmu umum adalah kata islamisasi. Menurut Eccles dan Hasan Sadili, kata islamisasi berasal dari bahasa Inggris yaitu Islamization yang berarti pengislaman. Makna yang lebih luas adalah menunjukkan pada proses pengislaman, di mana objeknya adalah orang atau manusia, bukan ilmu pengetahuan maupun objek lainnya. Dalam konteks islamisasi, ilmu pengetahuan yang harus mengikatkan dirinya pada prinsip tauhid adalah pencari ilmunya, bukan ilmu itu sendiri, karena yang menentukan adalah manusia. Manusialah yang menghayati ilmu. Penghayatan para pencari ilmu itulah yang menentukan apakah ilmunya berorientasi pada nilai-nilai Islam ataukah tidak. Lebih lanjut, islamisasi ilmu pengetahuan menurut Faraughi menghendaki adanya hubungan timbal balik antara realitas dan aspek kewahyuan. Dalam konteks ini, untuk memahami nilai-nilai kewahyuan, umat Islam harus memanfaatkan ilmu pengetahuan karena realitasnya. Saat ini, ilmu pengetahuan yang amat berperan dalam menentukan kemajuan umat Islam. Baiklah, mungkin itu saja pemaparan materi dari saya. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman kelompok saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Latar belakang perlunya integrasi ilmu agama dan ilmu-ilmu umum. Maraknya kajian dan pemikiran integrasi keilmuan dewasa ini yang didengungkan oleh kalangan intelektual muslim, antara lain Naqib Al-Atas Ismail Raji Al-Faruq, tidak lepas dari kesadaran berislam di tengah perkumpulan dunia global yang syarat dengan kemajuan ilmu teknologi. Potensi keyakinan dengan sistem Islam yang bisa menggulugi sistem ilmu pengetahuan Barat yang tengah mengalami krisis identitas inilah. Usaha menuju integrasi keilmuan sejatinya telah dimulai sejak abad ke-19, meski mengalami pasang surut. Pada masa Al-Farabi, gagasan tentang kesatuan dan hierarki ilmu yang muncul sebagai hasil penyelidikan tradisional terhadap epistemologi, serta merupakan basis bagi penyelidikan hidup subur dan mendapat tempatnya. Usaha Natsir untuk mengintegralkan
Sistem pendidikan Islam direalisasikan dengan mendirikan lembaga pendidikan Islam dengan menyatukan dua kurikulum. Nah, dua kurikulum ini yang dipakai sekolah tradisional yang lebih banyak memuat pelajaran umum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya akan melanjutkan presentasi dari teman saya, yaitu tentang paradigma ilmu-ilmu agama Islam dan ilmu-ilmu umum. Paradigma integrasi dan interkoneksi. Paradigma integrasi dan interkoneksi itu muncul karena adanya dikotomi pendidikan agama, sains, dan filsafat. Selain itu disebabkan oleh perilaku manusia yang perilaku tidak ada mestinya. Pengertian, tujuan, dan harapan integrasi interkoneksi. Integrasi interkoneksi dalam suatu paradigma pendekatan sebagai upaya mempertemukan ilmu agama Islam dengan ilmu-ilmu dengan filsafat. Dialog keilmuan yang bersifat integrasi interkoneksi dilakukan dalam wilayah internal ilmu-ilmu keislaman. Juga dikembangkan integrasi interkoneksi ilmu-ilmu keislaman dengan ilmu umum. Landasan integrasi interkoneksi terbagi atas 6, yaitu pertama, landasan normatif teologi, landasan filosofis, landasan kultural, dan landasan sosiologis, landasan psikologi, dan landasan historis. Mungkin itu dari saya serahkan kepada teman saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, di sini saya akan melanjutkan materi dari kelompok kami. Landasan integrasi interkoneksi. Ada beberapa landasan dalam membangun integrasi interkoneksi. Di antaranya normatif teologis, filosofis, kultural, sosiologis, psikologis, dan historis. Yang pertama, landasan normatif teologis. Cara memahami sesuatu dengan menggunakan ajaran yang diyakini berasal dari Tuhan, bersifat mutlak. Al-Quran dan As-Sunnah tidak membedakan antara ilmu-ilmu agama Islam dan ilmu-ilmu umum, sains, teknologi, dan sosial humaniora. Kedua, landasan filosofis. Perpaduan antara ilmu agama dan ilmu umum diharapkan mampu memahami kompleksitas kehidupan manusia. Yang ketiga, landasan kultural. Landasan kultural yaitu pendidikan tidak boleh mengabaikan budaya atau potensi lokal. Jika budaya atau potensi lokal tidak dijadikan basis pengembangan keilmuan, maka akan terjadi proses elitis ilmu, sehingga ilmu menjadi kurang berfungsi dalam kehidupan nyata. Selanjutnya, landasan sosiologis. Landasan sosiologis ini muncul karena adanya anggapan lulusan Universitas Islam atau UIN Sunan Kalijaga kurang mampu menyelesaikan masalah masyarakat. Dengan paradigma integrasi interkoneksi, para lulusan Universitas Islam atau UIN Sunan Kalijaga mampu menyelesaikan masalah masyarakat. Selanjutnya, landasan psikologi. Adanya pembacaan parsial dapat menyebabkan perpecahan kepribadian. Oleh karena itu, adanya landasan psikologis diharapkan mengubah menjadi pembaca secara terpadu dan menyeluruh, memperkuat kepribadian. Landasan yang terakhir, landasan historis. Pada abad modern, tekanan dari ilmu-ilmu agama mulai berkurang, bahkan hampir tidak ada. Ilmu umum mampu berkembang pesat, namun mengabaikan norma-norma agama dan etika kemanusiaan. Diharapkan hubungan ilmu agama dan ilmu umum meningkat, dari kompak menjadi sejahtera dan mencapai puncak lestari. Selanjutnya saya berikan kepada teman saya, Nur Inayah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan menjelaskan tentang ilmu-ilmu agama Islam. Dalam ilmu-ilmu agama Islam ini terbagi dari beberapa bagian seperti ilmu tauhid atau ilmu akidah, ilmu Al-Quran atau ulumul Quran, ilmu akhlak, dan ilmu hadis.
Ilmu tauhid itu sendiri adalah ilmu yang membicarakan tentang sifat-sifat Allah dan sifat-sifat para utusannya. Sifat-sifat yang dimaksud di sini adalah sifat wajib, sifat jaiz, dan sifat yang mustahil. Selain dari itu juga menerangkan segala yang memungkinkan dapat diterima oleh akal. Selanjutnya adalah ilmu Al-Quran atau ulumul Quran. Secara etimologi, kata ulumul Quran berasal dari bahasa Arab yang terdiri dari dua kata, yaitu ulum dan Al-Quran. Kata ulum adalah bentuk jamak dari kata ilmu yang berarti ilmu-ilmu. Kata ulum yang disandarkan kepada Al-Quran telah memberikan pengertian bahwa ilmu ini merupakan kumpulan sejarah yang berhubungan dengan Al-Quran, baik dari segi keberadaan Al-Quran maupun dari segi pemahaman terhadap petunjuk yang terkandung di dalam Al-Quran itu sendiri. Jadi selanjutnya adalah ilmu akhlak. Ilmu akhlak di sini adalah ilmu yang mempelajari tentang tingkah laku manusia agar mempunyai adab dan sopan santun dalam pergaulan baik pergaulan sesama manusia ataupun pergaulan terhadap Sang Penciptanya. Kita dibina untuk mengetahui peraturan dan prosedur sesuai agar tidak bertindak sesuka hati. Bila kita mampu mengimplementasikan ilmu ini, maka pergaulan akan menjadi indah dan sangat disayang baik oleh manusia, hewan maupun Sang Pencipta. Baiklah, saya akan melanjutkan presentasi kami. Yang kelima, ilmu usul fikih. Yang keenam, ilmu fikih. Yang ketujuh, ilmu faraid. Yang kedelapan, ilmu tajwid. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi saya ingin melanjutkan materi saya, integrasi Islam dan ilmu dalam pendidikan sekolah atau madrasah. Integrasi Islam dan ilmu di lembaga pendidikan formal masih dominan wacana. Praksisnya ternyata sama rumitnya dengan wacana yang dikembangkan. Operasional dalam konteks kurikulum masih menyisakan persoalan yang banyak, sehingga kadang-kadang memunculkan pesimis di kalangan pelaku integrasi Islam dan ilmu di berbagai universitas Islam negeri. Ketika eksperimen ini hanya terjadi di tingkat perguruan tinggi, maka sudah sangat terlambat karena peserta didiknya sudah mempunyai virus sirkularitas di akal pikirannya. Itulah hasil dari pemaparan dari kelompok kami. Saya akhiri dengan mengucapkan billahi fisabilil haq fastabiqul khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.